kita ngomongin film horor, kita tidak hanya membuat scene yang akan menakuti, tapi story-nya juga kita jaga. Setiap hari sangat menarik. Setiap hari sangat menarik. Benar-benar matahari itu cuma beda berapa jengkal sama kepala kita. Itu memang jujur emang nggak mudah gitu, tapi ya udah saya nikmatin prosesnya. Setiap prosesnya saya nikmatin. Itu sebuah kehormatan justru buat saya karena memang saya sudah menanti untuk bekerja sama dengan Mas Iva dengan Forza Film. Jadi ketika kesempatan itu ada, ya apapun yang ditawarkan ke saya akan saya maksimalkan. Ini kan bisa dibilang lokasinya juga cukup Ekstrim. berbahaya ya, Iya. ekstrim ya gitu. Ada nggak sih kekhawatiran mungkin yang dirasakan pada saat melihat lokasi? Aduh, gitu. Nah, justru tuh jadi karena memang sebelum syuting kan kita sangat awam ya terhadap lokasi itu seperti apa. Cuman memang Mas Iva itu sebagai produser tuh saya bisa bilangnya tuh apa ya, bikin semua orang tuh jadi nyaman jadinya gitu. Jadi saya tuh gak dikagetkan dengan setnya karena sudah dikasih tahu bahwa setnya tuh akan ekstrim ya, akan ini ya, akan itu ya gitu. Jadi ketika dihadapkan sama set yang seperti itu, jadi ya kita udah siap aja gitu. Justru itu yang membuat subconsciously gitu, membuat karakternya Ambar tuh semakin jadi lagi. Proses syutingnya sendiri berapa? Uh, hampir sebulan sih, hampir sebulan. Ada keikutsertaan penduduk lokal nggak sih Mbak di sana? Ada larangan-larangan juga penduduk lokal di dalam syutingnya? Waktu itu sih emang semuanya 100% talent aktor semuanya. Jadi penduduk lokal tuh ada cuman bagian untuk belajar bagaimana cara bukan motong apa sih namanya, ngancurin batu, lebih kayak gitu-gitunya aja sih. Lebih kepada uh, itu kan ceritanya tambang pasir kan, jadi untuk ngancurin batu menjadi pasir itu gimana sih, diayak dan segala macam, lebih kepada itunya. Tapi kalau untuk syutingnya nggak ada bentuk apa ya. Yang berat apa gitu? Gitu. Jadi ketika nggak tahu ya, jadi ketika saya menjalankannya tuh rasanya tuh nggak ada apa-apa gitu, tapi after taste-nya itu loh yang waktu itu tuh syuting jagoan juga ya, bisa-bisa kayak gitu maksudnya. um, emang emang setnya tuh emang jujur emang nggak mudah gitu, tapi uh, ya udah saya nikmatin prosesnya. Setiap prosesnya saya nikmatin gitu. Setiap pemeran pasti punya hal yang melekat dengan perannya tersebut. Iya. Pernah nggak sih kayak mungkin mengalami yang sedang berperan itu dan kebawa sampai di rumah gitu, sulit melepaskan gitu? Iya dulu sih ya pastinya gitu, tapi udah makin kesini sih alhamdulillah udah belajar untuk cara melepas, tidak bahwa apa yang terjadi di set ya di set gitu. Ketika udah selesai ya udah selesai. Salahnya mungkin kalau metode Marian ngilangin apa ya, nggak ada metode khususnya sih, cuman emang by the time aja, memang seiring berjalannya waktu itu akan dengan sendirinya tahu bahwa ini udah waktunya selesai ya selesai. Tapi pernah ada yang berat gitu waktu itu? Oh ya, dulu waktu masih awal-awal saya apa namanya, belum ngerti caranya gimana, itu sempat ada karakter yang nempel agak lama gitu. Jadi buat saya juga agak kesulitan untuk lepasinnya. Jadi dari situ saya mulai belajar untuk membedakan mana yang realita dan tidak gitu. Belasan ya berkarir di dunia. Iya, lebih. Bertahun-tahun menjalani peran di sebagai seniman. Mungkin pernah nggak sih mengalami titik terendah dalamnya kayak, aduh gue mau mundur aja deh nih dari dunia ini gitu, maksudnya dari dunia seni peran ini? Alhamdulillah sih enggak ya gitu, karena seni peran itu adalah sesuatu yang sangat, buat saya itu sangat menarik gitu, karena bisa mempelajari beberapa karakter yang realis tapi tricky gitu. Jadi sesuatu hal yang memang gak bisa bohong gitu. Dan buat saya belum saya belum menemukan, dan jangan sampai menemukan bahwa saya ada di titik menyerah gitu terhadap sesuatu. Tapi pernah merasa jenuh? Enggak, untungnya enggak. Enggak sih. Mungkin pernah nggak sih mengalami apa ya, hal-hal yang peran apa mungkin yang belum pernah yang sebenarnya Mbak Rahinun mau perankan tapi semua peran tuh sebenarnya saya pengen nyoba gitu ya. Cuman kalau misalkan ditanya secara spesifik, mungkin genrenya aja yang saya pengen coba itu adalah komedi. tapi punya target sendiri nggak sih dalam 1 tahun
Kalau target sih ya ada dan tidak ada gitu. Cuma kalau lebih kepada bukan kuantitas berapa filmnya gitu ya, tapi seberapa jauh saya bisa mendorong diri saya untuk bisa memerankan sebuah karakter yang memang melekat buat para audiensnya. Mbak tadi kena komedi, kenapa komedi komedi Mbak? Ya karena memang si komedi itu justru sesuatu seni peran yang buat saya paling sulit untuk dilakukan. Pernah mengalami riset, menjalani risetnya mungkin? Belum pernah. Makanya saya pengen banget saya main. Kalau Rehan sendiri tantangannya bermain di Angkara Murka ini seperti apa sih pas saat syutingnya? Oke, punya tantangan sendiri karena memang dibikin seorganik dan seotentik mungkin karakternya untuk tidak ada makeup dan segala macam, juga termasuk set yang lumayan membuat karakternya semakin jadi. Jadi setnya itu bukan, kalau dilihat tuh kalau dirasakan malah bukan menjadi sebuah kesulitan, tapi justru membuka jalan untuk lebih intimate terhadap karakternya. Kak Reno tadi menarik sempat dibahas mengenai kesulitan bahasa Jawa gitu Iya. kan. Itu seperti apa latihannya? Apakah ada coach sendiri yang dihadirkan seperti apa? Nah, saya tuh senang banget ya Angkara Murka ini karena Mas Endon tuh benar-benar langsung mengasah kita sebagai pemain tuh tidak ada perantara antara pemain dan sutradara, tapi langsung dipolesnya gitu. Jadi ada proses reading, kita berulang-ulang ngomong pakai skrip yang sudah kita pegang, kita coba ulang-ulang tapi untuk lebih mematenkan kalimat kita supaya lebih fasih dan lebih meyakinkan karakternya. Jadi setiap sebelum take tuh kita dikasih tahu take scene sekian ya sekarang. Jadi sebelum take tuh sama Astradanya tuh kita ulang-ulang terus kalimat itu sampai terdengarnya udah seperti orang Jawa. Bahasa Jawa sendiri jadi hal baru kah buat kalian mungkin di film ini? Sebenarnya kalau buat saya enggak, tapi yang segitu dikoreknya baru di film ini buat saya. Iya, baru banget karena background juga lama tinggal di Bandung, 10 tahun di Jakarta. Ketika Mas Eden bilang, kita juga udah pernah zooman juga udah langsung latihan bahasa Jawa, cuman ketika nyampe di sana duluan, gue emang disarankan untuk nongkrong di angkringan, dengerin dialeknya, apa segala macam. Dan Mas Eden juga bilang nggak ada yang ngomong bahasa Indonesia ya sama Mas Mala. Jadi biar gue pick up juga apa segala macam. Cuman tadi Anu juga bilang bener, sebelum mulai take itu juga ada kayak di bener, karena sebenarnya yang paling penting ketika jadi nggak try too hard untuk ngomong Jawa malah cringe gitu loh, karena si beledak-beledak itu kan sebenarnya fasad ya gitu, tapi kan sebenarnya kedalaman itu tuh secara kultural bahasa tuh memang sedalam itu gitu. Kalau Mas sendiri? Bahasa Jawa. Ya mah Apa penutur asli bahasa kita Jawa? belajarnya dari dia. Berarti di ngajarin juga dong coach pemainnya lain atau seperti apa Mas? Dia menghantarkan misalnya beberapa tapi mereka emang IQ-nya tuh tinggi, cerdas-cerdas. Kunyit apa ketumbar tadi kayaknya. Dia lebih Kencur. pemulawak. Mas tapi chemistry bersama Rehan maksudnya seperti apa nih sebagai suami istri kan di sini? Nggak sulit ya, maksudnya kalau buat saya itu tuh chemistry antara ada atau nggak ada aja sama sekali. Tapi ketika ketemu sama Mas Dena ngobrol dan segala macamnya, nggak ada kesulitan untuk terus beradu ke suami istri, kita enggak gitu. Emang kita ngobrol aja santai, ngobrol ngobrol soal hal-hal di Jogja seperti apa, ngobrol santai aja. Dan dari situ ya tidak membuat kesulitan untuk beradegan yang seharusnya diadegan. Tapi yang namanya di film ini kan kehilangan gambar. Jadi justru perasaan itu yang memang terpelihara secara tidak sengaja. Iya. Kadang bicara chemistry itu juga seperti tadi dia bilang, kata set itu juga mendukung. Banyak kejutan-kejutan dari pemain-pemain yang dirasakan di set. Itu yang luar biasa sih, aku dapat itu sih. Iya. Mbak Raihunun ini film berarti kalau bisa dibilang 100% menggunakan bahasa Jawa. Iya, betul. Aku sambil saja. 1000%. Full berarti ya. Full bahasa Jawa. Pengalaman menarik nggak sih saat syuting di tempat tambang itu? Semuanya setiap hari sangat menarik. Benar-benar matahari itu cuma beda berapa jengkal sama kepala kita.
Kalau Almost siang every panas day. banget di tambangnya, malam-malam Dingin dikejutkan banget. Gunung Merapinya ngeluarin lahar beneran. Iya, jadi emang Kita kayak itu deket banget apa kita gimana nih jam 2 malam kan? Iya. Maksudnya banyak syutingnya juga kita bolak-balik hari Iya. kan sebenarnya. Dan beberapa set itu juga satu di hutan, satu di mana, pas segala macam kayak sebagai lebih gue banyak nanya nih sama Hanung sama Dena kan sebenarnya gitu. Ini berat nggak sih sebenarnya syutingnya pertama kali main film nih? Hanung bilang enggak, biasa. Gitu. Rupanya strategi kita udah kelar, mal berat banget ternyata kemarin itu. Iya, Cuman mas ngejagain. batu, angin kenceng, kalau semalam dingin tambah dingin, Tiba-tiba hujan. hujan dan sebagainya ya. tapi ya justru ternyata uniknya itu yang membuat karakter kita Karakternya, malah menjadi betul. semakin jadi gitu, malah jadi semakin ya semakin bulat tadi Bener. seperti yang saya sampaikan, nggak melihat itu sebagai sesuatu kesulitan tapi justru kayak kita di embrace gitu sama alam. yang ada di sana pada saat kita lagi syuting. Alhamdulillah selaras Alhamdulillah, ya. alhamdulillah. Laras, bener kayak lancar. Alhamdulillah sebulan syuting tuh lancar banget lah. Di mana tadi syutingnya berarti di Jogja? Jogja, Semuanya Jogja. Lereng Kaki Gunung Merapi. Secara logistik kan juga itu titik yang tidak bisa dijangkau oleh kendaraan yang biasa gitu kan. Jadi berada transit pakai jeep ke bawah gitu. Jadi ratusan kru itu ya setiap hari dan seperti itu gitu pada saat di lokasi, dan itu ya memang lokasinya semua malam gitu di situ. Jadi bisa dibilang memang mulai dari setelah maghrib sampai pagi, setelah maghrib sampai pagi gitu. Jadi kayak dibalik aja waktunya. Pemilihan case sendiri dari Rehan ini seperti apa memilih casting ke atau Ya, kalau untuk Rehanu khususnya dari awal ketika saya menulis, karena saya juga menulis cerita ini, saya juga membayangkan bahwa cerita ini sangat cocok ya dimainkan oleh Rehanu. Dan ketika aku coba sharing dengan Mas Iva sebagai produser, ternyata kita punya bayangan yang sama. Dan ketika kita mencoba menyatakan kepada Rehanu bahwa kita tertarik untuk membuat satu film seperti ini, dan ternyata visi kita sama, sehingga aku pikir prosesnya cukup lancar dari sebelum kita produksi hingga produksi dan film ini tercipta. ingin mengangkat moral apa sih sebenarnya di film ini gitu? Ya, bagi saya sebenarnya walaupun ini film horor, tapi film ini tidak hanya untuk membuat ketakutan atau menakut-nakuti ya, tapi ada pesan sosial dan pesan tentang kemanusiaan yang ada dalam film ini yang mungkin itu menjadi penting untuk teman-teman tahu. Jadi bisa dibilang ini ide ceritanya berawal dari kegelisahan masyarakat sekitar ya terkait penambangan, misalkan ya ilegal lah ya kan ada di luar masyarakat kita yang dimana terus dengan ada horor nih bisa bilang gitu. Iya, aku pikir karena horor juga media yang efektif ya untuk mengungkapkan hal-hal yang mungkin itu cukup sensitif ketika kita ungkapkan secara gamblang. Jadi media horor ini malah akan lebih mudah menjangkau banyak kalangan, dan beberapa hal memang itu kita coba lihatkan secara metafor. Mas yang membedakan antara Murka ini film horor dengan film lain apa Mas? Ya seperti yang saya bicarakan sebelumnya, memang di film ini kita juga bicara tentang sosial dan humanisme ya di situ. Dan selain itu film ini kita benar-benar develop dengan serius, kita riset dengan serius, dan di dalamnya juga banyak teman-teman profesional yang terlibat. Dan kupikir ketika kita benar-benar maksimalkan film ini layak untuk ditonton. Poin positif yang bisa diambil dalam film ini Pak? Ya, aku pikir ketika kita menonton film ini, akhirnya kita bahkan bakal lebih sadar lagi tentang permasalahan-permasalahan sosial, tentang alam, dan tentang kebiasaan yang mungkin sebelumnya teman-teman belum begitu sadar tentang hal itu. Bisa dibilang kerusakan lingkungan mungkin ya. Ya, salah satunya mungkin seperti Ya, itu. kita sih juga suka lingkungan. Jadi pada saat develop pun kita tidak berfokus hanya pada misalnya oke ini horor, oke sosoknya apa yang nakutin, apa segala macam. Tapi ya kita pikirkan gitu, apa sih sebenarnya yang selain hanya dengan memikirkan sosok yang menakutkan itu, tapi sebenarnya menakutkan itu apa sih yang membuat kita di situasi yang menakutkan. Dan pada saat kita cari memang hal-hal kayak gitu bukan hanya
bukan hanya hantu atau apa gitu ya, tapi situasi gitu, kondisi lingkungan kita apa segala macam itu yang bisa membuat kita pikir gitu bahwa saat ini terjadi dan bahkan di lingkungan ini terjadi gitu. Kalau kita nggak aware itu akan lebih apa ya, akan lebih menakutkan. Presentasi horor sama kejadian realistis tulisan masyarakat berapa persen? Sebenarnya itu kita kemas ya, kita jahit gitu ya. Jadi sebenarnya ya hampir semuanya itu ya situasi yang Iya. yang yang menegangkan dan horor itu tadi itu ada sebenarnya. Bahkan kita memang waktu itu berpikir bahwa bisa mungkin gimana ya cara untuk penonton itu eh, tidak ada istilahnya tidak ada nafas gitu untuk menikmati film ini karena memang kita jahit dengan sangat sangat seintens itu sih. Ya, kita juga berusaha untuk balance ya. Artinya ketika kita ngomongin film horor, kita tidak hanya membuat scene yang akan menakuti, tapi story-nya juga kita jaga sehingga ketika penonton ini dia juga mendapatkan pengalaman tentang horor, tapi juga mendapatkan cerita yang cukup kuat juga.